Shalom saudara dan saudariku, selamat pagi. Renungan hari ini tanggal 27 Januari. Yang kudus dari Israel. Mari kita berdoa. Oh Tuhan yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang lagi kepadamu Tuhan, berterima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan lagi bagi kami. Kami bisa menghirup udara segar dan kami siap saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong tuntunan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Ayat inti terdapat di dalam kitab Matius 21 ayat 37. Demikian firman Tuhan, anakku akan mereka segani. Penjelasannya, dengan hati seorang bapa, Allah menanggung bersama umatnya. Ia memohon kepada mereka yang memberikan belas kasihan dan pengasihan ditarik kembali. Dengan sabar, ia memaparkan dosa-dosa mereka di hadapan mereka dan dengan panjang sabar menunggu pengakuan mereka. Nabi-nabi serta juru kabar dikirim untuk mendesakkan tuntutan Allah kepada para penggarap. Tetapi gantinya mereka itu diterima, mereka diperlakukan sebagai musuh. Para penggarap itu menganiaya dan membunuh mereka. Allah tetap mengirim juru kabar yang lain. Tetapi mereka menerima perlakuan yang sama seperti yang pertama. Penggarap itu malah menunjukkan kebencian yang lebih besar lagi. Sebagai jalan yang terakhir, Allah mengirim anaknya dengan berkata, anakku akan mereka segani. Tetapi perlawanan mereka menunjukkan keinginan membalas dendam dan mereka berkata satu sama lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Kita akan dibiarkan mengurus kebun anggur ini dan kita dapat memperlakukan hasilnya sesuka hati kita. Para pemimpin Yahudi tidak mengasihi Allah. Oleh sebab itu mereka memutuskan hubungannya dari Allah dan menolak semua tawarannya untuk suatu penyelesaian yang adil. Kristus yang dikasihi Allah datang untuk menyatakan tuntutan pemilik kebun anggur. Tetapi para penggarap memperlakukan dia dengan sikap remeh secara terang-terangan. Mereka berkata, kita tidak mau orang ini memerintah kita. Mereka cemburu terhadap keindahan tabiat Kristus. Cara mengajarnya jauh lebih unggul dari cara mereka. Dan mereka iri hati atas kesuksesannya. Ia mencela mereka, membuka kedok kemunafikan mereka dan menunjukkan kepada mereka akibat-akibat yang pasti dari tindak tanduk perbuatan mereka. Ini menimbulkan kemarahan mereka. Mereka merasa kesal atas celaan-celaan yang tak dapat mereka diamkan. Mereka membenci ukuran kebenaran yang tinggi yang senantiasa dikemukakannya. Mereka melihat bahwa ajarannya membuka kedok sifat, mementingkan diri mereka, dan mereka memutuskan untuk membunuh dia. Mereka membenci teladannya yang jujur dan saleh, dan kerohanian yang ditinggikan terlihat dalam segala perkara yang dibuatnya. Seluruh kehidupannya adalah suatu teguran kepada sifat mementingkan diri mereka. Dan ketika ujian yang terakhir datang, ujian yang berarti penurutan sampai kepada hidup yang kekal atau pelanggaran sampai kepada kematian yang kekal,
Mereka menolak yang kudus dari Israel. Ketika mereka ditanyai untuk memilih di antara Kristus dan Barabas, mereka berteriak, "Lepaskanlah Barabas bagi kami." Lukas 23 ayat 18. Dan ketika Pilatus bertanya, "Apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus?" Mereka berteriak kejam, "Ia harus disalibkan." Matius 27 ayat 22. Dalam seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 225 dan 226. Saudaraku, renungkan lebih dalam. Kapankah saya telah berusaha untuk membungkam suara Yesus karena Dia menghardik beberapa dosa yang saya hargai dalam hidup saya? Apakah saya berbeda dengan massa yang meneriakan, "Salibkan Dia"? Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat. Berkat Sabat menyertai kita sepanjang hari ini. Amin.